Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan malam hari ini, hari tanggal 11 Maret 2021, saya akan melakukan beberapa analisa beberapa saham, teman-teman ya. Oke, beberapa saham yang saya analisa ini kayaknya dari sektor yang sudah cukup lama nggak saya analisa, teman-teman ya. Adalah sektor properti. Untuk ini saya mulai dengan ASRI. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah chart dari ASRI di dalam daily teman-teman ya. Oke, kita dalam melihat satu tren, satu pergerakan satu harga saham, kita bisa menganalisa dengan melihat trennya dulu ya teman-teman. Kalau di sini buat teman-teman yang baru, ini saya berikan gambaran mudah untuk bisa melihat satu tren ya. Jadi teman-teman itu gunakan saja moving average. Saya gunakan nih moving average 5, kemudian 20, nih yang 5 itu yang ini. Kemudian yang 20, jadi 5 saya tebalin. Nah ini yang tebal ini 5 teman-teman ya. Kemudian yang ini 20 dan ini 200. Jadi kalau saya gunakan moving average 5 dan 20, nih 5 dan 20, maka teman-teman bisa melihat satu saham itu akan mulai tren dan mulai selesai tren. Seperti itu. Jadi kalau kita gunakan moving average 5, dia akan golden cross moving average 20. Kalau kita lihat di chart ini, kita lihat ASRI di sini. Ya, kita lihat ASRI golden cross moving average-nya. Saya lingkarin di sini ya teman-teman. Ini adalah titik awal kita akan membaca untuk ASRI. Kemudian titik akhirnya adalah di sini, swing high-nya. Di situ, oke. Kalau kita melihat seperti ini, kita bisa membaca bahwa tren ASRI itu ada yang dari sini ke sini. Dari tren garis ini kita tahu bahwa harga ASRI sejak pertengahan Oktober sampai tanggal 22 Desember itu naik seperti ini. Nah, dalam tren ini kita bisa gunakan Fibonacci untuk mencari koreksinya. Nah, kalau teman-teman sudah melihat trennya ASRI seperti ini, nah teman-teman kan mau tahu peta ASRI saat ini seperti apa, tarik aja Fibonacci-nya dari atas ke bawah seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi Fibonacci-nya itu adalah dari sini, sebenarnya seperti ini. Sebenarnya seperti ini ya, tapi supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas, maka saya tarik ke sini. Karena kan harganya sudah bermain di sini. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, di dalam tren kenaikannya ASRI dari low, swing low ke swing high seperti ini, teman-teman bisa lihat saat ini ASRI dalam tren naiknya itu dia koreksi di sini teman-teman. Koreksi ASRI yang pertama tidak kuat, dia turun ke 38. Tapi dari 38 dia mantul. Hukum Fibonacci bilang kalau dari 38 saja dia mantul, ini terlihat sekali candlestick-nya adalah mantul. Teman-teman lihat ini candlestick-nya mantul. Ini artinya trennya masih berlanjut kuat. Kalau tren masih berlanjut kuat, berarti dia akan dari support pantulannya di 38 retracement, dia akan ke 23. 23 adalah resist. Resist kuat, dia akan lari lagi ke atas lagi. Kalau misalkan dalam perjalanannya ASRI misalkan turun di sini, kemudian naik lagi ke sini, kemudian naik lagi ke atas ini, tanpa koreksi ke bawah lagi, berarti itu tren ASRI adalah kuat sekali. Itu tren ASRI kuat sekali. Kalau misalkan ternyata tidak seperti itu skenarionya, skenarionya adalah hanya kuat ke sini, terus kemudian turun ke bawah, ya, kemudian turun ke bawah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Maka kita
gunakan tren naik ini untuk melihat titik-titik penting ASRI. Jadi karena tidak kuat melanjutkan trennya, maka channel ini, maksud saya tren ini adalah tren yang valid kita gunakan untuk menarik Fibonacci-nya ASRI, dan kita akan melihat kondisi harganya ASRI setelah tren ini retrace. Jadi kita lihat tidak kuat, dia turun lagi ke 23. Ya, tidak kuat lagi ke 23, kemudian ke 38 di bawahnya. Ini teman-teman perhatikan. Ya, ini 38. Ini nilainya adalah di sini. Nilainya di sini. 23. Jadi 23 penting. Nah, kebiasaannya di dalam pergerakan harga dengan menggunakan Fibonacci itu, apabila di 38 dia tidak kuat, dia akan langsung ke 61. Dan di sini benar sekali ASRI ke 61. 61 di sini. Ya, ini 61 retracement-nya dan harganya di 186. Ya, seperti satu kebetulan atau seperti suatu tebaan yang presisi, memang benar-benar mantul di 61. Jadi teman-teman kalau mempelajari Fibonacci, kalau satu tren naik ya dari swing low ini, swing low, saya bedakan warnanya biar teman-teman tahu. Swing low kan di sini teman-teman ya. Nah, ini swing low-nya saya kasih warna berbeda aja biar tahu teman-teman. Ini swing low-nya dan ini swing high-nya. Nah, di dalam pergerakan harga dari swing low ke swing high kan ini ada tren. Kalau dia koreksi dari tren naik ini terus dia turun, tidak kuat di 38, sentuh ke 61. Itu kalau misalkan dia mantul nih teman-teman nih ya, dari 61. Itu minimal targetnya adalah di 38 di sini. Minimal target. Dan untuk ASRI tercapai nggak? Tercapai. Yaitu di sini, tercapai sekali ya. Lewat, kalau udah tercapai, maka ya kita lihat, dia akan ketemu dengan resisten. Dia akan ketemu titik penting di atasnya, yaitu di 23, di sini. Tapi karena candlenya shooting star, nggak kuat, ya turun. Di sini kan? Ini tidak kuat dia. Tidak kuat, terus dia turun di situ. Titiknya adalah di sini, 23, dan nilainya di sini. Nilai pentingnya adalah di sini ya. Nih. Saya lanjutkan ceritanya. Terus karena dia, ini kan berlaku F dan then teman-teman ya. Kalau dia kuat, maka titik bawah ini sebagai support. Kalau maju ke atas, maka di ini sebagai resist. Karena resist nggak kuat ya dia bermain di situ. Karena nggak kuat dia bermain di sini sebagai area konsolidasi ASRI sementara. Saya kasih warna kuning. Nih. Jadi teman-teman kalau udah mengetahui posisi support resist dari Fibonacci yang ditarik dari tren ini tadi, teman-teman udah tahu kan petanya. Petanya ya titik-titik yang saya bulatin ini. Dan teman-teman saksikan, teman-teman lihat pergerakannya nurut sekali dengan Fibonacci. Jadi salah satu guru saya bilang, sebenarnya trading saham itu teman-teman cukup perlu Fibonacci aja kok. Karena dari Fibonacci itu teman-teman tuh udah tahu peta-peta harga tuh seperti itu. Ada yang komen di video saya, harga itu bergerak karena bandar bukan Fibonacci support resist. Lah ya pertanyaannya kan ya, bandar ataupun siapapun kan, bandar kan juga buyer and seller juga, dia kan juga jual dan beli juga sih. Dia juga manusia juga seperti itu. Apakah bandar sendiri yang transaksi? Ya enggak, ya ada juga yang trader-trader lain kayak kita, kayak saya, kayak teman-teman semuanya, kayak institusi sama semua seperti itu. Dan mereka kan juga tidak 1-2 orang aja ya, banyak kan seperti itu kan. Ini pergerakannya adalah karena trader-trader seperti itu. Trader kan manusia. Pergerakannya bisa kita amati atau kita prediction dengan menggunakan, atau kita prediksi dengan menggunakan Fibonacci seperti ini kan. Dan presisinya cukup tinggi kok teman-teman. Jadi
Saya kenapa juga nggak jarang bahas bandar enggak. Saya cukup di sini aja seperti ini. Kalau memang teman-teman yang berdebat masalah bandar itu pergerakan karena bandar karena itu ya. Sebenarnya di dalam saham itu cara orang trading tuh banyak sekali kok. Mau teman-teman pakai bandarmologi, mau pakai support resist. Intinya kan sama sebenarnya, tujuannya kan profit kan seperti itu. Caranya bisa beda. Saya sendiri nggak 100% Fibonacci juga. Saya juga menggunakan tape reading. Memadukan sedikit memadukan sedikit bandarmologi, tape reading, support resist, berita, seperti itu. Tapi mostly saya gunakannya adalah seperti yang saya jelasin ini. Saya tidak anti bandarmologi, enggak. Saya pakai juga, tape reading saya pakai juga. Cuman kalau ada yang memaksakan kehendak dengan komen bahwa pergerakan tuh karena murni bandar, ya karena berarti dia tidak bisa menerima bahwa ilmu di saham itu luas, mau pakai cara apapun juga bisa kok gitu. Ya, seperti itu. Tidak perlu diperdebatkan. Banyak cara untuk cuan kok. Nah, saya lanjutkan. Di dalam kuning ini adalah area konsolidasi. Kalau teman-teman udah bisa membuat peta 38 ke 23, area kuning ini konsolidasinya ASRI. Tinggal dipantau aja hari per hari. Oh, ASRI pergerakannya gimana? Apakah masih di dalam kolom itu ataukah sudah di luar kolom itu, seperti itu. Nah, kalau sekarang nih saya sampaikan nih, ASRI saat ini harganya berada di range 231 dan 250. 231 dan 250. Jadi kalau secara Fibonacci dia bermain di 38 dan 23 dari tren naik ini. Jadi ini kuncinya, tren naik ini teman-teman. Lah, mungkin ada yang tanya, Pak, tiap hari harus diupdate nggak harganya? Ya enggak, selama teman-teman masih gunakan tren ini teman-teman, tren naik ini, maka titik-titiknya ASRI ya masih di situ aja. Titik-titiknya ASRI masih sama ini. Berarti ini valid Pak digunakan beberapa hari? Bisa. Selama ASRI masih bermain di dalam rentang range ini, bisa kita gunakan. Ini satu pandangan saya terhadap harga pergerakan ASRI berdasarkan tren ini. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, Pak narik trennya kok seperti itu? Ya, narik tren itu kan terserah saya. Saya kan bisa punya pandangan dengan teman-teman. Mungkin saya narik trennya alasan saya hanya dari mulai dia golden cross sampai dia dead cross. Dead crossnya di bawah di sini. Tetapi saya tariknya di atas karena untuk Fibonacci itu ditariknya adalah dari swing low dan swing high. Awal tren sampai akhir tren. Awal tren di sini. Akhir tren di sini, akhir tren naik. Kan seperti itu. Sepanjang teman-teman tarik trennya adalah itu, maka nilainya yang kita gunakan untuk support resistance masih sama. Jadi ini masih bisa jadi pedoman teman-teman. Dan nyatanya juga nilai pergerakan saham hariannya ASRI setelah turun dari tren ini kan juga berada di area-area Fibonacci ini aja teman-teman. Nggak jauh-jauh kan. Seperti itu. Ini adalah tarikan dari tren ini. Nah sekarang, Pak boleh nggak saya menarik garis dari tren yang lebih pendek? Maksudnya saya narik lagi tren singkat-singkatnya bisa. Jadi di dalam tren kenaikan ini kan ASRI juga ada tren turun, tren naik lagi, tren turun lagi. Tapi itu kan sifatnya lebih pendek trennya. Jadi di dalam melihat satu saham itu, teman-teman gunakan time frame yang lebih panjang. Bisa kok teman-teman tarik dari weekly-nya untuk menemukan tren weekly. Atau juga teman-teman tarik tren monthly. Seperti itu bisa. Nah saya gunakan tren yang cukup reasonable lah di tahun 2020 kemarin. Karena saya tariknya mulai bulan Oktober. Seperti itu. Ini bahasan saya untuk ASRI dan ini peta untuk ASRI teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya nih saham SMRA teman-teman ya. SMRA oke. Kita akan lihat dulu. Nah di SMRA ini kan kita lihat dulu teman-teman seperti ini. Oke, trennya ya. Kita lihat trennya. Kita lihat trennya itu
dari moving average saja paling mudah teman-teman ya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat nih ada mulai dia naik tren teman-teman di area sini teman-teman, di area ini breakout trend ini ya. Ini ada golden cross di sini, kita coba tarik dari sini teman-teman. Ini saya ambil sebagai swing low-nya. Nah, kemudian swing high-nya apakah ini? Apakah ini teman-teman? Kita lihat dulu apakah ini. Apakah yang ini? Caranya adalah kita tarik dulu Fibonacci-nya dari sini ya. Nah, kita itu kan masih mencari ini antara ke sini ya, ataukah ke sini, ke yang ini. Yang ini yang kita gunakan. Nah, caranya kita akan tarik Fibonacci dulu. Nah, dari sini kita tarik dulu ya, dari area ini ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, dari tarikan ini dia koreksinya hanya di 23. Jadi teman-teman lihat ini, koreksinya hanya 23 kan. Ini nilai ini hanya 23. Artinya di 23 dia langsung mantul, di area sini mantul dia. Di area ini dia mantul ya. Saya garis saja seperti ini. Dia mantulnya di 23 dan langsung lanjut lagi. Berarti ini jangan digunakan yang ini. Kita gunakan titik satunya. Jadi bukan yang ini, tapi kita gunakan yang atas ini untuk trennya. Oke, kita lanjutkan di sini. Ya, seperti ini. Nah, ini sepertinya lebih valid teman-teman. Ya, kita lurusin ke sini. Kita akan menelaah pergerakannya dari SM merah ini teman-teman ya. Kita akan menelaah pergerakannya. Jadi kalau teman-teman melakukan analisa ya seperti ini. Pertama kita lihat dulu mana yang pas untuk tarikannya seperti ini kan. Nah, ini udah untuk tren yang saya baca itu adalah dari ini ya, dari moving average 5, golden cross moving average 20 sampai moving average 5, dead cross 20. Tetapi kalau kita menggunakan swing low, maka syarat dari swing low adalah titik itu tidak ada yang lebih rendah dari titik itu. Jadi bukan di sini kita tariknya, tapi di sini. Nah, ini udah, ini swing low-nya, ini swing high-nya. Tarik Fibonacci-nya ini adalah tren naiknya. Kita cari koreksinya, karena kalau kita cari koreksinya akan nolnya di atas. Karena nilai retrace-nya kan ini. Nah, karena kita mau mencari titik koreksinya, di mana saja kita tarik agak ke kanan ininya. Ini kita tarik Fibonacci agak ke kanan. Nah, seperti ini. Ini adalah pergerakan harga SMRA pada saat tren naik ini. Pada saat tren naik ini, titik koreksinya di mana? Di sini. Ya ini. Yang saya garis merah ini biar jelas. Ini titik koreksi. Turun? Iya turun. Tetapi tidak sempat ke 38. Tidak sempat ke 38. Kenapa? Ya karena di sini ada area-area support. Area-area pantulan sebelumnya cukup banyak di sini. Nih di sini ini ada area-area pantulan nih, ya. Jadi dia belum sentuh 38, dia udah mantul. Ini saya garis aja deh biar jelas. Ntar saya hapus dulu. Jadi di area ini ada pantulan. Jadi tidak sampai di 38. Ini pantulan nih. Teman-teman harus bisa membaca nih. Di sini ada area pantulan ya. Area pantulan saya kasih warna kuning aja. Hijau aja. Nah, ini area dia mantul. Jadi tidak sampai sentuh di 38-nya, retracement-nya. Dia mantul. Nah, karena mantul, maka titik ini, titik yang 23 ini jadi resisten lagi dan kuat. Karena kuat, lanjut terus, dia naik lagi ke sini. Tapi tidak kuat terus turun.
Nah, ini teman-teman lihat betapa saham ASRI ini volatil. Saya jarang trading di ASRI, SMRA. Jarang trading. Ini volatilitasnya cukup tinggi, teman-teman. Jadi teman-teman mesti hati-hati kalau yang suka trading SMRA ini, walaupun naiknya kenceng, dia juga turunnya juga kenceng. Jadi teman-teman mesti tahu kebiasaannya lah seperti itu. Kalau teman-teman yang mungkin belinya pagi pas mau ngantor, dapat barang, tapi sore besoknya udah tutup lebih dalam lagi, sangat mungkin karena teman-teman lihat candle-nya aja seperti ini. Nah, cerita saya tadi sampai di sini ya. Nah, terus dia kan nggak kuat turun. Turun ya ini jadi support lagi. Karena turun, nilai ini tadi jadi support. Ya, di sini kan. Sorry kegeser teman-teman, sebentar. Nah, karena turun jadi support lagi. Karena jadi support nggak kuat nih di nilai berapa ini? Di 23 nggak kuat. Dia turun ke 38. 38 nih. Ya, 38. Nah, dari 38, seperti yang berulang-ulang saya bilang, bila tidak kuat di 38, maka bisa menuju ke 61. 61 di mana? Di sini. Tercapai nggak? Tercapai. Tadi saya cerita tentang ASRI tercapai nggak? Di 61, tercapai. Kalau sudah sampai 61, pantulannya, kalau mantul dari situ minimal ke 38, target pertama 38. Kecapai nggak? Kecapai. Di sini. Pas di golden cross. Nah, teman-teman mesti lihat. Kalau 38 itu ditembus dengan PD, dengan candlestick yang PD, percaya diri. Apalagi terjadi golden cross, MA520, ya lanjut. Lanjut kan, nyatanya ini SMRA lanjut. Lanjut terus ketemu mana? Ketemu 23 lagi. 23 konsolidasi sebentar, teman-teman baca candlesticknya. Konsolidasi kan ini. Turun tapi nggak dalam, terus mantul lagi, tapi juga nggak tembus di atas. Konsolidasi di 23 sebagai resist itu berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5-nya langsung tembus lagi. Itu SMRA. Jadi dia terus kembali lagi ke atas, ke puncaknya di sini. Nah, kembali lagi ke atas. Nah, kalau teman-teman lihat, tadi kan kita gunakan tren naik ini untuk mencari titik support. Nah, sekarang dia udah tembus dari 100 nih. Atau pas dia sudah mantul, teman-teman bisa gunakan tren lain selain yang ini. Kan ini tadi tren awal untuk mencari support. Nah, sekarang kita cari target kenaikan SMRA berapa. Targetnya kita nggak gunakan Fibonacci yang ini, teman-teman. Kita hapus dulu, kita ganti yang lain. Ini ya, ini ingat, ini adalah Fibonacci naiknya untuk cari supportnya untuk turun. Fungsinya apa? Kalau teman-teman mau antri, ya inilah titik-titik antri dari koreksinya SMRA. Tuh. Kalau kondisi dari SMRA sudah turun seperti ini kan turun. Terus dia kan mantul. Jadi ini jangan digunakan lagi karena kita capek cari target, kita hapus dulu. Targetnya kita gunakan tren turun. Ini ada dua ya. Tren naik, maka turunnya kita pakai cari koreksi. Dan tren turun ini untuk cari resist. Untuk cari resist. Jadi saya hapus dulu ini. Nah. Oke teman-teman, ini udah bersih. SMRA udah bersih. Ingat ya, tadi tren ini adalah tren naik tadi. Jadi supaya teman-teman tuh clear. Ini saya cari sebagai tren naik. Karena dia sudah mantul V seperti ini, maka saya gunakan tren ini. Tren turun ini untuk cari targetnya SMRA. Nih. Jadi yang saya gunakan adalah swing high. Adalah titik tertinggi di mana tidak ada titik lain yang lebih tinggi di sekitarnya. Yaitu ini kan swing high. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Tidak ada titik lain yang lebih tinggi dari sekitarnya. Kita gunakan yang ini ya, yang turun ini. Ini adalah swing low. Swing low ciri-cirinya tidak ada titik yang lebih rendah dari sekitarnya. Fungsinya apa tahu ini? Ya, kita mau cari target naiknya gitu. Ini saya hapus biar teman-teman nggak rancu.
Tren naiknya saya hapus. Sekarang adalah tren turun. Tren turun dan sudah mantul. Maka dari tren turun itu kita cari resisten naiknya ya. Maka dari tren turun ini kita cari resisten naiknya dan sekaligus mencari target kenaikan SMRA. Targetnya dari tren ini saja ya teman-teman ya. Jadi ini swing low, dari sini saya hubungkan ke sini Fibonacci-nya. Seperti ini. Ya. Oke, saya lepas. Jadi di dalam tren turun ini, saya anggap ini adalah tren utama turun, hanya sepanjang tren ini. Dia akan retrace naik ke atas. Maka di dalam kenaikan ini resistennya di mana saja? Resistennya di sini. Terus di sini. Terus di sini. Terus di 61. Nah, ada yang menarik teman-teman. Ada yang menarik teman-teman. Nih, saya besarin teman-teman biar bisa lihat. Saya hapus yang area ini karena ini penting. Teman-teman lihat, ini dari tren turun itu dia naik. Resistennya adalah 23. Kemudian 38. 38 kuat. Nah, teman-teman lihat di sini. Ternyata di 38 ini persis case-nya Asri tadi. SMRA terjadi golden cross moving average 520 di sini. Jadi teman-teman lihat. Jadi teman-teman lihat ya. Kalau di dalam resistennya itu candle-nya kuat dan ada kejadian lain yang menyertai coincide, yaitu ini golden cross-nya moving average 5 dan 20. Ini kemungkinan besar lanjut dan dia lanjut. Ketemu 50 retracement 50. Ini beberapa aliran penganut Fibonacci juga bilang kalau sudah sampai 50 tuh biasanya lanjut. Biasanya lanjut. Harganya biasanya lanjut naik. Dan untuk SMRA ini bagus sekali. Karena dia benar-benar lanjut naik gitu loh. Ini di sini kan 50 nih. Naik. Lanjut naik terus ketemu 61. 61 ketemu 100. Sudah di 100 persennya di sini 921-an. Terus kalau SMRA ini kenapa turun? Ya wajar turun. Satu saham sudah naik dari tren turunnya, udah naiknya udah 100%. Jadi kenaikannya udah 100%. Dari tren turunnya ini udah 100% naiknya. Tren turunnya sepanjang ini, tren turun naiknya udah 100, udah pasti banyak yang take profit dan take profit. Nah, teman-teman mesti bisa baca candlestick juga. Di sini satu candlestick ini besar sekali dan dia Marubozu merah. Marubozu merah itu candle yang full block seperti ini. Ini artinya market turun dengan sangat percaya diri. Seperti itu. Ini kita nggak bicara indikator lain teman-teman ya. Jadi saya ajak teman-teman berpikir bahwa kita itu sebenarnya trading naked candle dengan menggunakan candlestick support resist Fibonacci seperti ini bisa. Bisa. Nah ini teman-teman lihat. Ketika dia menyentuh resistan, sebenarnya candlenya udah shooting star. Ini shooting star yang ini. Yang saya lingkarin ini, yang saya pegang ini shooting star. Shooting star besok dijawab dengan Marubozu. Marubozu yang merah ini. Tetapi ternyata candle berikutnya adalah doji. Ketika sentuh 61 ya bisa sebagai support kan, sebelumnya menjadi resist, mantul lagi dia di situ. Ngetes lagi berulang-ulang di situ, bahkan hampir nyentuh ke 50. Testing lagi, naik lagi dan ketemu 100 lagi, koreksi lagi. Wajar, satu saham ketika dia akan bertemu dengan resisten kuatnya, dia wajar sekali untuk koreksi. Dan ketika kondisi marketnya lagi nggak bagus, sangat mungkin dia akan melemah. Tapi teman-teman pasti lihat kalau satu saham itu dia bergerak, dia secara tren bagus, secara volume bagus. Kalau dia ada market koreksi, dia ikut koreksi, tapi dia pantulannya cepat juga. Seperti itu.
Ini kan dia bermain atau berkonsolidasi di area situ, masih oke. Kalau teman-teman lihat dari moving average-nya, tidak ada yang mengkhawatirkan karena harganya itu tidak pernah lebih rendah dari moving average 20. Jadi di sini kan kenapa saya pasang moving average juga biar teman-teman juga tahu. Moving average adalah satu indikator yang simple. Yang saya tebalin ini adalah moving average 20. Dia menjaga harganya si SMRA dan dia mantul dari situ, mantul testing lagi. Nah, sekarang kita bicara targetnya berapa? Saya gambarkan tren turun ini untuk kita mencari target ke atasnya. Ya betul, kita menggunakan tren turun itu untuk mencari target ke atasnya. Target ke atasnya adalah kita menggunakan ini teman-teman, retracement 161. Saya aktifkan, akan muncul di itunya 161. Saya geser ke bawah. Nah ini teman-teman, 161 tuh ini. 161. Saya beri garis, nah seperti ini. Berarti target untuk kenaikan SMRA dari tren turun ini, terus dia mantul, ini 100% di sini, adalah 161 target pertamanya. Seperti itu. Ini untuk SMRA. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk bahasan kali ini, dua saham yaitu SMRA, ASRI dan SMRA. Bahasan saya agak panjang karena itu ya istilahnya ngajak teman-teman untuk belajar cara membaca satu tren saham. Dalam hal ini contohnya adalah ASRI dan SMRA. Sehingga teman-teman bisa menjadi trader mandiri seperti itu ya untuk ini teman-teman, untuk membaca pergerakan satu saham. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan manfaat dari analisa-analisa saya. Nanti akan saya lanjutkan dengan analisa lainnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.